Di pembelajaran Excel di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kasus terkait tentang penggunaan Visual Basic Application. Nah, misalkan kita diberikan contoh seperti ini ya. Misalkan di sini ada format nanti buat laporannya. Kemudian di sini ada aturannya. Aturannya jadi jika gaji pokoknya dan tunjangan jabatannya diambil dari pilihan jabatan. Ya, jadi jabatannya staf, maka gaji pokoknya sekian. Kemudian jika tunjangan istri itu sebesar 150.000 dengan syarat dia jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya menikah. Begitu juga untuk syarat-syarat yang lainnya ya. Jadi ada 4 syarat untuk mengisi kolom ini. Nah, untuk mengisi data ini kita diminta membuat rancangan menggunakan VBA seperti ini tampilannya. Ya, ada nama, kemudian jenis kelaminnya, jabatannya, status, jumlah anak, dan seterusnya. Jadi ketika dipilih nanti gender ataupun jabatan, status ini menggunakan combo box sesuai dengan syarat yang ada di sini nanti. Seperti itu. Ya. Oke, kita mulai ya sekarang. Kita klik dari menu developer, kita klik Visual Basic. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan insert form, user form. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kita desain dulu yang pertama adalah judulnya nih ya. Kita kasih judulnya di atas. Oke, ini kita kasih keterangan di sini. Judulnya adalah form, misalkan ya, inputan data gaji karyawan misalkan. Oke. Ini bisa silakan diatur ketebalan dan segala macamnya ya. Warnanya jika misalkan diinginkan. Ya, ini bisa diatur semua di sini. Fontnya misalkan mau diganti, ini silakan diatur. Oke, saya atur misalkan di sini settingnya 18 ya, form input gaji karyawan. Oke. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kita diminta mengimport inputan nama sama gender dan jabatan ya. Kita mulai satu-satu ya. Jadi nama itu menggunakan text box, menggunakan label. Saya ganti keterangannya di sini. Nama. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang lain. Nama, gender. Ya. Kemudian kita setting ini. Misalkan berapa nih? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di samping. 3. Kemudian 4. Kemudian 5. Oke. Ya. Nah, ini tinggal kita ganti keterangan judulnya pakai properti lagi di sini, gendernya. Oke. Kemudian ini adalah jabatan. Ya, ini jabatan. Oke, kita cek lagi di sini. Jabatan sudah. Oke, status sama jumlah anak. Status atau jumlah anak. Sini status. Kemudian sini jumlah anak. Oke. Oke, kita atur ya ininya biar rapi. Oke. Oke. Nah, ini tinggal nanti tambahkan text box sini sebagai text box ya. Kemudian combo box, pilih combo box. Gendernya pakai combo box. Oke. Oke. Kemudian combo box lagi. Sorry, salah. Combo box. Kemudian status juga pakai combo box.
Dan yang terakhir adalah jumlah anak pakai ini. Oke, ini untuk yang di samping ya. Nah, ini bisa diratakan oleh kalian. Silakan diatur tingkat ratanya. Misalkan ini ya. Kita pilih di sini maximum size, both. Oke, terus kemudian alignmentnya saya pilih rata semua ke gini. Nah, oke, udah rata nih. Saya bisa buat juga tampilannya ini, modelnya ada nggak di sini ya? Oke, nah saya buat rada kotak gini inputannya. Untuk combo box ada nggak di sini? Nah, nih ya, jadi biar kelihatan lebih rapi. Ya, nah ini bisa diatur kalau misalkan mau rapi lagi, ini bisa ditarikin ke sini, ya diaturin seperti ini. Nah, ini kan biar pas di sini. Oke. Oke. Nah, ini bisa di setting, diatur rapi, format, pilih mau alignment rata kemana. Kalau ke left dia rata sini semua. Tuh ngikutin rata ya, jadi rata. Oke. Nah, ini bisa ditarik ke ini biar agak ke atas sedikit, biar rapi. Oke. 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 Sip. Nah, berikutnya adalah untuk inputan yang di sampingnya. Gaji pokok dan sini gaji pokok di sini. Kita inputin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tambahin label 5. Oke. 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Nah, 5 ini yang ininya menggunakan label ya. Terus ininya pakai text box. Terus text box semua nih ya. Ini text box semua nih. Ini text box semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini text box semua, inputan semua nih. Oke, kita tinggal add aja dulu nih. Nanti kita rapikan ya. Oke. Nah, sama seperti tadi, saya bisa setting ya ukurannya. Misalkan saya mau same size-nya, mau sama dua-duanya saya samain. Nah, dia akan sama. Terus ratanya saya mau buat dia rata ke sana semua. Oke. Nah, ini tinggal saya setting tulisannya saya ganti gaji pokok yang pertama ini. Oke, jadi cara cari caption gaji pokok. Oke. Nah, ini saya atur ke sini. Nah, ini kan kurang agak terlalu mepet ya dengan tulisannya, kita geser ke sini dikit ya. Nah, itu. Kita geser. Oke, yang berikutnya adalah setelah gaji pokok, tunjangan jabatan. Ini tunjangan jabatannya. Kita setting tunjangan jabatan itu di label ininya. Tunjangan jabatan. Oke. Oke, ini nanti kita mundurin lagi karena kepotong dengan ini ya. Oke. Oke. Terus tunjangan ini. Ya, ini tunjangan jabatan. Jadi tunjangan itu nanti terdiri dari 3. Tunjangan jabatan, tunjangan jabatan, tunjangan istri. Ya, ini tunjangan istri. Oke. Kemudian ini anak. Tunjangan anak dan total gaji. Ini anak. Ini adalah total gajinya. Gaji. Oke.
Nah, ini kita rapikan ya. Saya setting ininya, saya mundurin dulu ke biar jadi agak berbeda dengan yang di soal ya. Saya buatkan ke sini dulu. Oke, ini tunjangannya. Ini tunjangan total gaji di sini. Ini anak, ini istri. Oke. Sebentar dulu. Oke. Nah, ini tunjangannya. Terus nanti di sini ada satu lagi text box lagi di sini untuk jabatan. Oke, ini jabatannya. Nah, ini adalah besaran ini kita kasih biar beda ya, biar rapi. Besaran tunjangan. Ini fontnya bedain biar kelihatan ya. Fontnya bedakan, bold, naik agak tebal dikit. Nah, sini. Oke. Nah, ini besarannya ini. Font alignment, cari text style. Oke. Oke, ini text alignment nih. Nah, cari yang center ya. Nah, ini nanti besaran apa gaji-gaji pokoknya berapa di sini bisa kita atur di sini. Oh, udah. Ya, ini tinggal dirapikan. Dirapikan ke sini, ini rapikan. Oke. Nah, kalau misalkan mau merapikannya ya, ini bisa aja kan modelnya gini. Maximum size board. Nah, nanti alignmentnya carinya right. Misalkan ini ya. Nah, oke. Nah, ini besaran gaji pokok nih. Jadi nanti input berapa, terus kemudian diproses sama kita nilainya. Nah, di sampingnya itu ada dua buah tombol di soalnya itu. Ya, ada dua buah tombol. Tombol yang pertama adalah proses dan close. Ya, proses dan close. Nah, tombol proses itu nanti akan mengisi datanya ke sheet yang kita inginkan. Jadi saya tambahin dulu ya button di sini. Button, common button. Oke. Saya tambahkan. Oke, di sampingnya adalah proses. Proses. Terus kemudian yang berikutnya saya gantikan, saya tambahkan dengan close. Oke. Close. Oke. Nah, ini tahapan awal ya. Ini tinggal dirapikan oleh kita. Oke. Nah, yang berikutnya ini misalkan formnya kita ganti. Pra UAS. Oke. Ya. Nah, berikutnya adalah mengganti nama-nama ini sesuai dengan nama bentuk objeknya, jenis objeknya. Jadi kalau dia text box kita kasih depannya txt. Txt, misalkan ini. Saya ingat ya, txt ada underscore-nya di sini. Nama. Nah, untuk yang combo box depannya cb saya ganti. cb underscore gender. Oke. Yang ini adalah cb underscore jabatan. Oke. Yang ini adalah cb underscore status. Oke. Berikutnya adalah jumlah anak. txt karena dia text box. txt jumlah anak. Oke. Berikutnya adalah gaji pokok. txt underscore gaji pokok. Oke. Yang ini adalah txt jabatan. Ya.
Oke, ini adalah txt tunjangan istri. Oke. Ini adalah txt tunjangan anak. Oke. Kemudian ini adalah txt tunjangan jabatan. Tadi saya perbaiki dulu ini. Tunjangan jabatan. Terus kemudian yang terakhir adalah txt total gaji. Txt total gaji. Oke. Udah semua ini. Namanya udah semua ya. Nah, buttonnya saya ganti cmd proses. cmd underscore proses. Yang ini adalah cmd underscore close. Oke, saya save filenya. Oke. Nah, nanti pada saat dijalankan nanti muncul form ini gitu ya. Sekarang kita coba back ke Excel-nya dulu. Nah, ini nanti ya. Ini pada saat dipanggil dia akan muncul form ini akan manggil tek ke situ. Ya, ini kita edit dulu formnya. Kita edit. Oke. Kita lihat dulu di sini, sorry. Oke, ini kita edit dulu. Oke, view code. Nah, ini saya tutup ya. Di sini nanti akan manggil form user 1.show. Oke. Saya save ya. Jadi cara ngeditnya gini, ini ya, ini kan nggak bisa diedit ya. Caranya adalah kita klik dulu design mode-nya ini, terus ini kita klik. Nah, baru bisa gini, kita klik kanan, nanti view code ya. Nah, ini tinggal diganti nama formnya kita show. Jadi pada saat nanti saya jalankan, ya muncul ini ya. Atau misalkan pada saat saya panggil dari Excel-nya, ini saya klik, tuh dia muncul ini. Nah, ini datanya kita siap input ya. Berapa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah yang pertama, latihan pertamanya adalah dengan menggunakan merapikan, membuat tampilannya seperti ini. Nah, silakan kalau misalkan mau dirapikan, fontnya mau disamakan, ini ya back color-nya ini bisa diganti, misalkan warnanya. Ya, tuh back color-nya bisa diganti-ganti kalau misalkan mau disesuaikan dengan soal. Oh, ya, silakan. Oke. Jadi nanti pada saat kita bahas berikutnya adalah di video berikutnya adalah bagaimana proses berikutnya ya. Jadi bagaimana ketika dijalankan data ini muncul ini seperti itu. Ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan di kolom komentar. Itu step pertama.